Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Faradila, mahasiswa PAI UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini kita akan belajar mengenai tata cara berwudu. Mari simak terus videonya ya. Kalian tahu nggak apa itu berwudu? Berwudu menurut bahasa adalah bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, berwudu adalah air yang digunakan untuk dibasuhkan ke anggota tertentu dengan niat. Media untuk berwudu itu ada air yang suci dan mensucikan atau biasa disebut tohir mutohir. Sedangkan air yang suci dan mensucikan itu ada 7 jenis. Yang pertama itu ada air laut, air sungai, air hujan, air sumur, air mata air salju, dan juga yang terakhir air embun. Itu merupakan air yang bisa digunakan untuk bersuci ataupun untuk berwudu. Niat adalah pekerjaan hati yang dilakukan pada awal ibadah. Salah satu fungsi dari niat adalah meraih pahala sebab merupakan pembeda antara pekerjaan yang bernuansa ibadah dan pekerjaan yang bernuansa kebiasaan. Niat wudu dibacakan ketika akan membasuh muka. Niatnya Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Amin. Fardu yang kedua yaitu membasuh wajah. Standar membasuh wajah yaitu mengalirkan air pada kulit. Batasannya adalah mulai dari tumbuhnya rambut, kepala hingga batas dagu. Kemudian batas wajah dari samping 2 sentil telinga. Fardu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Karena tangan merupakan anggota paling banyak berpeluang tekanan penyakit. Sebab kedua tangan adalah anggota yang sering berinteraksi dengan alam sekitar. Selanjutnya, fardu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala, walaupun hanya 1 helai saja yang masih di batas kepala. Fardu yang kelima yaitu membasuh kaki hingga mata kaki. Mengalirkan air pada mata kaki hingga menimbulkan rasa nyaman pada seluruh tubuh. Hal ini disebabkan karena pada telapak kaki kita banyak saraf-saraf yang berhubungan langsung pada seluruh tubuh. Selanjutnya, fardu yang terakhir yaitu yang keenam, tertib atau berurutan memulai dari niat besertaan dengan membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Sunnah wudhu ada 10. Yang pertama, membaca basmalah ketika akan melakukan berwudhu. Yang kedua, membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung. Yang kelima, membasuh keseluruhan kepala. Yang keenam, mengusap telinga. Dan yang ketujuh, menyela jenggot yang tebal. Yang kedelapan, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Dan yang kesembilan, mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Dan yang terakhir, mengulangi sebanyak 3 kali. Lalu bagaimana cara berwudu? Tata caranya itu ada 9. Yang pertama, basuh tangan dengan basmalah. Yang kedua, kumur-kumur. Yang ketiga, basuh hidung. Yang keempat, basuh muka dengan niat. Yang kelima, basuh tangan sampai siku. Yang keenam, basuh kepala. Yang ketujuh, basuh telinga. Yang kedelapan, basuh kaki. Dan yang terakhir, baca doa setelah berwudu. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama itu keluarnya segala sesuatu dari bubur ataupun dubur atau anus, baik disengaja ataupun tidak, kecuali air sperma. Yang kedua itu ada hilangnya akal. Hilangnya akal itu misalnya pingsan, mabuk, tidur disengaja, atau tidur tidak menetapkan pantat, atau hal-hal lainnya, baik yang dilarang oleh syariat yaitu
mabuk ataupun hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, yaitu obat bius. Jika seseorang menetapkan pantatnya ketika tidur, maka itu tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, itu ada menyentuh kulit seseorang yang bukan muhrim tanpa adanya penghalang, itu bisa membatalkan wudu. Dan yang terakhir yaitu menyentuh dua lubang kemaluan, baik disengaja ataupun tidak, dan baik milik sendiri ataupun milik orang lain. Setiap hari tubuh kita bersentuhan langsung dengan kuman dan bakteri. Maka dengan wudu minimal 5 kali sehari itu akan mencegah kita dari segala penyakit, karena kuman yang menempel pada bagian tubuh kita dibersihkan dengan air wudu. Nah, video tadi merupakan video pembelajaran mengenai tentang materi tata cara berwudu. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan yang belum dipahami, teman-teman boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share video kita sebanyak mungkin ke teman-teman yang membutuhkan. Bye-bye!